Halo rekan-rekan investor, apa kabar semuanya? Kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai emiten yang membagikan dividen jumbo, nah kali ini kita akan bahas bagaimana kalau misalkan si emiten tidak membagikan dividen. Apakah selalu berarti jelek? Ingin tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas gimana kalau emiten yang kita investasikan tidak membagikan dividen. Apakah selalu berarti jelek? Nah, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua, saya akan demonstrasikan ada berapa banyak sih emiten yang di tahun 2020 ini tidak membagikan dividen. Oke, nah kali ini saya akan menggunakan cheat sheet yang diproduksi oleh RK Team untuk mengetahui ada seberapa banyak sih emiten yang tidak membagikan dividen. Nah, jadi di dalam cheat sheet ini kita akan lihat, nah ini adalah dividen yang dibagikan oleh para emiten dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Nah, di sini yang dipakai adalah tahun buku ya maksudnya. Jadi misalkan di sini 2019, ini adalah dividen yang dibagikan di tahun 2020 atas tahun buku 2019. Ya, demikian pula kalau misalkan di sini 2018 ini adalah dividen yang dibagikan oleh para emiten di tahun 2019 atas tahun buku 2018. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada yang bolong-bolong, ini artinya emiten tersebut tidak membagikan dividen di tahun bersangkutan. Nah, di sini saya akan filter seberapa banyak emiten yang tidak membagikan dividen di 3 tahun terakhir. Ya, jadi di sini saya ambil yang tahun 2019 ya, kemudian di sini saya uncheck semuanya, saya pilih yang blanks. Ya, ini adalah emiten yang tidak membagikan dividen di tahun 2020 atas tahun buku 2019. Di sini saya juga pilih emiten yang tidak membagikan dividen di tahun 2019 atas tahun buku 2018, dan di sini saya juga pilih emiten yang tidak membagikan dividen di tahun 2018 atas tahun buku 2017. Nah, setelah kita filter emiten yang tidak membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir, di sini kita bisa melihat ada kurang lebih 269 emiten yang tidak membagikan dividen selama 3 tahun berturut-turut. Nah, setelah kita mengetahui kurang lebih ada sekitar 269 emiten yang tidak membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir, maka pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok ada emiten yang tidak membagikan dividen? Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir apa aja penyebab emiten tidak membagikan dividen. Nah, penyebab pertama dari emiten tidak membagikan dividen adalah bisa jadi karena memang perusahaan tersebut lagi rugi atau terus-terusan rugi. Ya, namanya perusahaan lagi rugi, ya apa yang mau dibagikan. Nah, kemungkinan kedua adalah perusahaan tersebut sedang dalam kondisi untung, tapi saat ini kondisinya adalah low on cash. Jadi bisa dikatakan cashnya nggak banyak. Nah, kemungkinan berikutnya adalah perusahaan tersebut untung, ada cashnya, tapi tetap juga nggak bagi dividen. Ya, jadi kurang lebih ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang kita mau hitung nih, dari 269 emiten yang tidak membagikan dividen, berapa banyak sih yang memang karena kemungkinan pertama tadi, yaitu perusahaan saat ini dalam kondisi rugi. Nah, jadi kita di sini gunakan lagi cheat sheet. Nah, di sini kita ambil bagian net profit. Nah, di sini kita ambil tahun 2020 yang disetahunkan. Nah, kita filter berapa banyak yang saat ini dalam kondisi rugi. Ya, jadi di sini saya ambil yang net profitnya negatif. Nah, di sini terlihat bahwa kurang lebih ada sekitar 160 emiten yang saat ini dalam kondisi rugi sehingga tidak membagikan dividen. Nah, itu tadi adalah kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua adalah perusahaan tersebut untung, tapi saat ini memiliki cash yang tidak terlalu banyak. Nah, definisi dari low on cash ini, kalau saya ambil definisinya adalah ketika perusahaan
memiliki cash lebih rendah dari 100 miliar rupiah, itu yang kita anggap sebagai low on cash. Sedangkan emiten yang memiliki cash di atas 100 miliar, itu yang kita anggap sebagai high cash. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok bisa ada emiten sampai low on cash? Nah, di sini saya ingin ajak lebih dalam lagi nih. Kemungkinan pertama, kenapa emiten bisa sampai low on cash adalah karena bisa jadi net profitnya positif, tapi operating cash flow-nya negatif. Jadi, Anda mungkin tahu bahwa net profit itu tidak selalu berbanding lurus dengan operating cash flow. Ada perusahaan yang net profitnya mungkin positif secara pembukuan, tapi secara cash basis, perusahaan tersebut sebenarnya tidak profitable, alias lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan. Nah, contoh dari emiten yang dengan net profit positif tetapi operating cash flow-nya negatif, beberapa contohnya adalah Dinet, ISSP, Wiko, dan sebagainya. Nah, kemungkinan kedua adalah net profit-nya positif, operating cash flow-nya positif, tetapi investing cash flow-nya negatif. Perusahaan tipe yang ini net profit-nya positif, operating cash flow-nya positif, berarti dua-duanya berjalan lurus tuh. Perusahaan tersebut sebenarnya profitable. Tetapi kenapa sampai low on cash adalah karena perusahaan tersebut sedang berekspansi, sehingga di investing cash flow-nya memang terlihat selalu negatif. Nah, contoh emiten net profit-nya positif, operating cash flow-nya positif, tapi investing cash flow-nya negatif karena ekspansi tadi. Contoh-contohnya misalkan adalah Cleo, KDSI, Wood, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan tampilkan salah satu contoh emiten yang net profit-nya positif tetapi operating cash flow-nya negatif. Nah, di sini salah satu contoh yang saya gunakan adalah PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk, atau kode sahamnya adalah Dinet, DNET. Nah, di sini terlihat bahwa terakhir kali Dinet membagikan dividen adalah untuk tahun buku 2014 dan 2015. Sementara untuk tahun buku 2016 sampai tahun buku 2019, Dinet itu tidak membagikan dividen. Ya, padahal kalau kita perhatikan dari sisi net profitnya, sebenarnya net profit dari Dinet tergolong cukup bagus, di mana dari tahun 2013, 2014, dan seterusnya sampai dengan tahun 2019, net profit dari Dinet ini cenderung bertumbuh setiap tahunnya. Nah, seperti misalkan nih, tahun 2018 misalkan, Dinet membukukan laba bersih sekitar 289 miliar rupiah. Di tahun 2019 membukukan laba bersih sekitar 523 miliar rupiah. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan operating cash flow-nya, maka di sini bisa terlihat bahwa selama kurang lebih sekitar 4-5 tahun terakhir, operating cash flow dari Dinet itu selalu berada pada teritori negatif. Yang artinya pertumbuhan laba bersihnya tidak tercermin dalam arus kas operasionalnya, di mana misalkan tahun 2018 operating cash flow Dinet tercatat negatif 294 miliar, di tahun 2019 tercatat negatif 532 miliar, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang membuat posisi kas dan setara kas Dinet tidak berbanding lurus dengan jumlah keuntungan yang dicatatkan. Nah, di mana per tahun 2020 ini posisi kas dan setara kas Dinet adalah 46 miliar rupiah. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada perusahaan yang net profitnya bertumbuh tapi dia tidak membagikan dividen karena operating cash flow-nya negatif selama bertahun-tahun. Selain itu, saya juga akan tampilkan salah satu contoh emiten yang net profitnya positif, operating cash flow-nya positif, tetapi investing cash flow-nya negatif karena perusahaan tersebut sedang berekspansi. Nah, contoh yang saya gunakan di sini adalah Cleo atau PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, Cleo memang tercatat belum pernah membagikan dividen sejak IPO. Nah, padahal di sini terlihat bahwa net profit dari Cleo juga cenderung bertumbuh ya selama 4 tahun terakhir. Misalkan dari tahun 2017
net profitnya berada di kisaran 50 miliar rupiah dan di tahun 2019 mencapai 131 miliar rupiah. Dan di tahun 2020 ini juga estimasinya berada kurang lebih di kisaran 129 miliar rupiah jika disetahunkan. Di sisi lain, operating cash flow-nya juga terlihat ada korelasi positif antara net profit dengan operating cash flow-nya, di mana operating cash flow dari Cleo juga terus bertumbuh. Dari tahun 2017 yang sebesar 78 miliar rupiah, di tahun 2018 menjadi 132 miliar rupiah, tahun 2019 menjadi 198 miliar rupiah, dan di tahun 2020 diproyeksikan jika disetahunkan menjadi 140 miliar rupiah. Meskipun net profit meningkat, operating cash flow juga meningkat. Tapi kalau kita lihat di bagian balance sheet-nya, jumlah kas dan setara kas dari Cleo itu hanya dalam tanda kutip 18 miliar rupiah per tahun 2020. Ya, tentu pertanyaan kita, bagaimana mungkin perusahaan yang menghasilkan operating cash flow hingga ratusan miliar tapi hanya memegang kas dan setara kas sebesar 18 miliar rupiah saja. Nah, hal ini disebabkan karena Cleo terus berekspansi. Nah, terlihat di sini investing cash flow-nya negatif selama beberapa tahun terakhir. Misalkan tahun 2017 negatif 197 miliar rupiah, 2018 negatif 179 miliar rupiah, 2019 negatif 422 miliar rupiah, dan di tahun 2020 ini sampai dengan kuartal 2 2020 tercatat negatif 123 miliar rupiah. Nah, di sini terlihat bahwa Cleo memang termasuk perusahaan yang menggunakan surplus dari operating cash flow-nya tadi untuk ekspansi. Nah, hal inilah yang membuat jumlah kas dan setara kas dari Cleo juga tergolong rendah, sehingga Cleo tidak membagikan dividen. Nah, ada kemungkinan terakhir, di mana ada perusahaan yang dia untung, dan saat ini juga memiliki cash yang di atas 100 miliar, atau bisa kita katakan high on cash, tapi tetap nggak bagi dividen. Ya, contoh-contohnya kalau saya sebutkan di sini misalkan kayak LPCK, PNLF, PNIN, Bull, Beton, dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh yang saya gunakan adalah PNLF, di mana PNLF memang dikenal tidak pernah membagikan dividen. Padahal kalau kita lihat PNLF ini laba bersihnya juga terus bertumbuh positif selama beberapa tahun terakhir, di mana misalkan PNLF ini dari tahun 2011 laba bersihnya mencapai 888 miliar rupiah, sehingga di tahun 2019 kemarin laba bersihnya mencapai 1,97 triliun rupiah, dan di tahun 2020 ini jika disetahunkan laba bersihnya bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Dan kalau dilihat dari sisi jumlah kas dan setara kasnya, juga PNLF ini memegang cash yang sangat besar, di mana per tahun 2020 kuartal 2, PNLF memegang kas dan setara kas hingga 5 triliun rupiah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok net profitnya bertumbuh? Ya, kemudian kas dan setara kasnya juga besar hingga 5 triliun rupiah. Tapi kenapa kok PNLF tidak membagikan dividen? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa lihat dari keterangan yang diberikan oleh perusahaan melalui annual report-nya. Nah, di sini saya coba screenshotkan dan saya tampilkan kepada Anda. Di sini saya bacakan. Kebijakan dividen perseroan adalah membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Besarnya pembagian dividen kas akan dikaitkan dengan keuntungan perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, ya, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Berdasarkan risalah RUPS tahunan, ya, tanggal 26 Juni 2019, para pemegang saham perusahaan menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun keuangan 2018 dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp500. Nah, jadi kalau dilihat dari sini memang kurang lebih alasannya sama, yaitu untuk pengembangan usaha atau untuk
ekspansi. Nah, cuma kalau saya pribadi boleh menambahkan, kalau misalkan dalam kondisi Cleo tadi, saya masih bisa toleransi lah, karena terlihat dari surplus operating cash flow dibandingkan dengan investing cash flow-nya, ya terlihat memang membuat posisi cash-nya relatif low. Jadi perusahaan memang tidak membagikan dividen. Tapi kalau dalam kondisi PNLF, memang saya ngerasa agak janggal sebenarnya. Memang PNLF menjelaskan tidak membagikan dividen karena ingin mengembangkan usaha atau ekspansi. Ya, sama seperti Cleo tadi. Tapi bagaimana bisa dengan kas dan setara kas yang mencapai 5 triliun rupiah, kok PNLF tidak membagikan dividen? Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, kita perlu ingat bahwa ada beberapa penyebab perusahaan tidak membagikan dividen. Yang pertama adalah memang perusahaan tersebut lagi rugi, atau memang perusahaan tersebut terus-menerus rugi. Ya, kemungkinan kedua adalah perusahaan tersebut untung tapi dalam kondisi saat ini adalah low on cash. Nah, low on cash tadi juga bisa kita bagi lagi menjadi dua, karena perusahaan mencetak operating cash flow yang negatif atau operating cash flow-nya tetap positif tapi surplus dari operating cash flow tadi digunakan untuk ekspansi. Ya. Dan kemungkinan berikutnya adalah perusahaan tersebut untung, ada cash, tapi tetap perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan investor jika emiten tidak membagikan dividen? Nah, jadi catatan dari saya adalah, jika perusahaan tidak membagikan dividen karena pertama, perusahaan tersebut memang rugi, apalagi kalau perusahaan tersebut ruginya sudah bertahun-tahun, dan yang kedua adalah, mungkin perusahaan tersebut untung secara pembukuan, jadi net profitnya positif, tapi operating cash flow-nya negatif, maka lebih baik lupakan aja. Tetapi jika perusahaan tidak membagikan dividen karena pertama, perusahaan tersebut untung dan di sisi lain operating cash flow-nya juga positif, tetapi keuntungan atau surplus operating cash flow tadi digunakan untuk ekspansi yang terlihat dari investing cash flow-nya yang negatif, maka perusahaan tersebut tetap layak untuk investasi meskipun dia tidak membagikan dividen. Apalagi kalau perusahaan juga bisa menghasilkan return on equity di atas 15%. Maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen, akan semakin besar porsi yang digunakan untuk retained earnings atau laba ditahan. Nah, dengan laba ditahan ini, perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai apa yang harus dilakukan investor apabila perusahaan atau emiten yang kita investasikan tidak membagikan dividen. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Fellow Investor. Bye-bye.